Ya, selamat siang Bapak Ibu beserta rekan-rekan semuanya. Selamat datang di webinar ISO Series Membangun Sistem Kepatuhan yang Berkelanjutan dengan ISO 37301. Perkenalkan, nama saya Sandi dari Robert and Associates. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah diluangkan oleh Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan semuanya di kesempatan siang hari ini di Jumat yang cukup cerah, tapi kalau di Jakarta Bapak dan Ibu ini sedang hujan. Harapannya dengan adanya cuaca yang sedang hujan ini, tapi kita tetap semangat ya untuk mendapatkan ilmu baru terkait ISO 37301 di dalam kegiatan webinar kita di siang hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin ada beberapa yang telah mengenal kami, Robert and Associates. Izinkan saya informasikan secara singkat siapa kami. Kami adalah perusahaan jasa konsultasi dan juga training, Bapak dan Ibu, terkait GRC, IT GRC, dan juga manajemen sistem maupun sustainability improvement. Klien-klien kami, Bapak Ibu, punten sering menyebut kami sebagai konsultan ISO. Jadi mungkin kalau Bapak dan Ibu ingin mengenal kami lebih dalam, ya kami adalah konsultan dan juga trainer ISO nih, Bapak dan Ibu semuanya gitu. Jadi kami cukup banyak produk-produknya bisa dari ISO 37301 yang akan kami informasikan dan juga kami berikan pemaparan materi di siang hari ini dan juga berbagai macam ISO terkait ISO 37001 anti penyuapan dan juga ada juga terkait sistem manajemen mutu ISO 9001 dan ada juga terkait keamanan informasi serta data privacy Bapak dan Ibu semuanya. Dan eh, Bapak dan Ibu, izin sebelum kita mulai kegiatan, kami informasikan untuk dapat mengisi link absensi ya Bapak dan Ibu, di mana link absensi akan kami informasikan di kolom chat yang akan kami berikan di dalam waktu dekat ini ya Bapak dan Ibu. Jadi bisa diisi untuk absensi. Absensi ini berfungsi sebagai acuan kami, Bapak dan Ibu, untuk membuat e-sertifikat yang akan kami kirimkan ke email terdaftar ya Bapak dan Ibu. Jadi harapannya dapat mengisi link absensi dengan nama yang akan tertulis di e-sertifikat yang akan kami siapkan, serta emailnya ya Bapak dan Ibu. Jadi sebelum disubmit, mohon bantuannya untuk mengecek dan double check nama Bapak dan Ibu serta emailnya. Jadi kami bisa mengirimkan tepat dengan harapannya Bapak dan Ibu semuanya. Baik, untuk hari ini kita melakukan kegiatan webinar hingga jam 4 ya Bapak dan Ibu. Jadi harapannya bisa join dan juga bisa mendengarkan materi dengan dengan hikmat seperti itu. Baik, sebelum kita mulai juga Bapak dan Ibu, izin sekali lagi karena kami sudah men-share terkait virtual background, boleh nyalakan videonya Bapak dan Ibu semuanya, kita on cam dulu, kita lakukan dokumentasi Bapak dan Ibu. Boleh, apakah sudah bisa kita buka? Oke, siap. Eh, kita lakukan foto sebanyak 2 kali, Bapak dan Ibu. Oke, jadi Bapak dan Ibu, kami dari Robert itu punya gaya andalan nih, seperti iya, seperti ini gitu. Mungkin kalau Bapak dan Ibu lihat logo logo kami itu unik dengan logo orang lari, dan itu ya memang itu adalah gaya kami untuk bisa terus ke depan seperti itu. Mungkin boleh Bapak dan Ibu kita semuanya tangannya mengangkat. Oke, baik. Izin kita lakukan foto sebanyak 2 kali ya Bapak dan Ibu. Baik. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi. Ya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak waktunya atas yang sudah melakukan on cam ya Bapak dan Ibu. Jadi ini akan kami dokumentasikan bahwa wah, kegiatan ini telah kami lakukan seperti itu. Dan saya informasikan kembali ya Bapak dan Ibu, nanti di akhir sesi atau mungkin sekitar H+2 atau mungkin H+3 dari kegiatan ini kami akan men-share Zoom record dari kegiatan webinar ini ya Bapak dan Ibu, nanti akan kami share di YouTube kami. Jadi, Bapak dan Ibu, jika ingin mengulang kembali materi-materi yang telah disampaikan dari narasumber-narasumber kami, bisa monggo dicek kembali
eh, YouTube kami untuk bisa dipelajari kembali ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti akan ada recordnya seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama lagi, izin saya perkenalkan untuk narasumber kita yang pertama ya, Bapak dan Ibu. Mungkin di grup webinar sudah saya informasikan siapa aja nih, saya udah spill-spill, kami udah spill-spill siapa aja yang akan hadir di acara webinar kali ini, yaitu pertama dengan Pak Habib dari PT Pegadaian ya Bapak dan Ibu, dan juga nanti setelah Pak Habib akan ada Bu Vera Anita selaku senior konsultan Robin and Associates. Izin saya perkenalkan dulu profilnya Pak Habib. Beliau saat ini menjabat sebagai Junior Manager Departemen Good Corporate Governance Divisi Kepatuhan PT Pegadaian. Dan beliau juga banyak sekali ya Bapak dan Ibu udah mendapatkan ilmu-ilmu yang cukup mendalam terkait ISO baik 9001 terkait Quality Management System dan juga Anti-Bribery Management System di ISO 37001 dan juga ISO 37301 terkait sistem manajemen kepatuhan. Baik, Bapak dan Ibu, izin, apakah Pak Habib sudah berada di layar Zoom? Ya, selamat siang Mas Andi. Oke, siap. Selamat siang, Terdengar suaranya Pak Mas? Habib. Bagaimana kabarnya, Pak Habib? Alhamdulillah luar biasa Mas Andi Alhamdulillah. di langit Jakarta yang berawan ini. Bener Pak. Tadi pas selesai Jumatan, wah mulai gelap nih Pak ya di langit Jakarta ya. Insya Allah kita bisa tetap lancar ya Pak ya. Terutama terkait sinyal Amin. nih Pak ya. Baik, Bener banget Mas. baik. Baik Pak Habib, tanpa berlama-lama lagi, mungkin bisa langsung lanjut Pak Habib untuk pemaparan materi di mana pemaparan materi di siang hari. Kebetulan ya Bapak dan Ibu, PT Pegadaian ini telah mengimplementasikan ISO 37301 ya Pak Habib benar? Betul Mas Andi. Ya, baik. Nanti akan dipaparkan oleh Pak Habib bagaimana pengalaman-pengalaman dari PT Pegadaian dari awal mula dan juga perencanaannya hingga apa sih efek ISO 37301 itu di perusahaan terutama di Pegadaian. Jadi Bapak dan Ibu bisa menimbang-nimbang kembali untuk mengimplementasikan ISO 37301 ini di organisasi Bapak dan Ibu serta rekan-rekan. Baik, Pak Habib, waktu dan layarnya kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Andi atas kesempatan yang telah diberikan. Izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Vera Anita selaku Direktur PT Robbery Management Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah Bapak Ibu pada siang hari ini kita semua diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita semua dapat mengikuti webinar pada siang hari ini dengan penuh hikmat, dengan penuh nikmat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya disclaimer dulu, saya di sini akan sifatnya bukan apa ya mengajar atau apa, tapi di sini saya akan bercerita atau sharing ya Bapak Ibu terkait dengan implementasi penerapan ISO 37301 yang ada di Pegadaian. Selaras dengan tema pada siang hari ini Bapak Ibu membangun sistem kepatuhan yang berkelanjutan dengan ISO 37301. Next. Nah, tadi sudah diperkenalkan ya Bapak Ibu oleh Mas Sandi. Saya Habib Muhammad Nur. Saya asli dari Indonesia Bapak Ibu ya, bukan dari Arab ya. Di sini memang nama saya Habib, tapi asli KTP Indonesia Bapak Ibu. Dan saya belajar di Universitas Diponegoro Bapak Ibu di Fakultas Hukum. Kemudian untuk pengalaman kerja saya pernah di kantor Arya Pati sebagai asisten manager, kemudian di Departemen Corporate Policy and Procedure, dan sekarang saya ada di junior manager di Departemen Good Corporate Governance Divisi Kepatuhan Kantor Pusat Bapak Ibu. Nah, untuk training yang telah saya dapatkan, setelah saya ikuti, tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Sandi, saya sudah pernah ikut di beberapa kali ISO Bapak Ibu, ISO 9001 tentang mutu Bapak Ibu, kemudian ISO 3071 tentang SMAP atau Anti Bribery Management. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir kemarin ada ISO 37301 tentang sistem manajemen kepatuhan. Next. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal Pegadaian ya. Pegadaian itu mungkin Bapak Ibu mengenal Pegadaian itu tempat untuk menggadai saya Bapak Ibu. Saya ceritakan profil dari Pegadaian Bapak Ibu. Pegadaian itu didirikan di tahun
1901 hingga sekarang tahun 2025, artinya sudah 124 tahun Pegadaian sustain ya Bapak Ibu. Pegadaian berdiri selama itu Bapak Ibu. Nah, untuk Pegadaian hingga tahun 2025 ini untuk laba bersihnya di 5,6 triliun Bapak Ibu. Kemudian asetnya mencapai 129 triliun. Kemudian untuk OSL-nya 107 triliun dan emas nih mungkin Bapak Ibu yang penasaran emas di Pegadaian ada berapa ya. Nah, untuk saat ini sekitar 22 ton Bapak Ibu. Nah, produk layanan kami itu ada banyak sekali Bapak Ibu, tidak cuma hanya Gade saja. Kami juga ada Gade Peduli Bapak Ibu. Gade Peduli itu kita pinjam 500.000, tidak ada bunganya sama sekali, bayar juga 500.000. Nah, Bapak Ibu juga bisa apa namanya mendapatkan layanan Gade Saham, Gade BPKB. Kemudian Bapak Ibu ingin beli kendaraan juga bisa di Pegadaian. Untuk berangkat haji umroh juga bisa di Pegadaian Bapak Ibu. Dan sekarang yang baru nge-hype-nya adalah tabungan emas Bapak Ibu dan juga bulan servis. Nah, Bapak Ibu juga bisa trading trading emas nih di Pegadaian Bapak Ibu terkait dengan sekarang ini yang baru apa ya baru bukan viral yang baru nge-hype memang deposito emas Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan deposito emas di Pegadaian. Nah, selama ini Pegadaian sudah 124 tahun sudah sustain Bapak Ibu. Nah, dari 124 tahun ini memang Pegadaian itu harus menerapkan strategi-strategi untuk menyongsong ke depan agar tetap keberlanjutan. Nah, mengapa kami mengadopsi ISO 37301 ini Bapak Ibu? Yang pertama sebagai penguatan sistem manajemen kepatuhan berbasis ISO 37301. Karena selama ini hingga di tahun 2003 Bapak Ibu, 2023 Pegadaian itu menjalankan kegiatan usahanya, proses bisnis itu belum berbasis ISO 37301, melainkan hanya berdasarkan regulasi eksternal dan internal untuk menjalankan proses bisnis yang ada. Nah, kenapa 2023 Bapak Ibu? Karena kami di tahun 2024 kami itu sudah mengadopsi atau sertifikasi ISO 37301. Nah, kemudian yang kedua alasan kami mengadopsi ISO tersebut adalah meningkatkan reputasi dan kepercayaan stakeholder Bapak Ibu. Nah, sertifikasi ISO ini menunjukkan komitmen Pegadaian terhadap integritas, transparansi, dan tata kelola yang baik sehingga meningkatkan kepercayaan dari regulator, mitra, dan publik. Nah, mengingat kalau kita mengadopsi ISO ini, tentunya reputasi perusahaan dijaga. Mengingat kalau kita menerapkan sistem manajemen kepatuhan yang kuat, otomatis terkait dengan tindakan kecurangan, tindakan fraud, itu bisa dikurangi Bapak Ibu. Meskipun kita tidak bisa mengenolkan ya zero fraud itu memang sangat susah sekali Bapak Ibu. Tapi kita bisa menekan, kita bisa mengendalikan risiko-risiko yang ada dengan cara apa? Dengan cara kita patuh untuk menjalankan kegiatan proses bisnis yang ada. Nah, dari kepatuhan yang ada tersebut, kita bisa menjaga reputasi perusahaan dengan sedikitnya tindakan kecurangan, sedikitnya fraud itu bisa membangun perusahaan yang bagus dan bisa menjaga reputasi yang ada. Kalau kita di perusahaan kita banyak terjadi kecurangan, banyak terjadi fraud, otomatis sebenarnya sekarang sangat mudah ya. Jadi sangat mudah untuk diviralkan. Apalagi sekarang ada media sosial yang sangat gila Bapak Ibu. Contoh nih TikTok nih. Nah, contoh aja Pegadaian dia banyak terjadi fraud itu sangat gampang sekali untuk diviralkan dan reputasi perusahaan di situ menjadi taruhannya. Nah, kemudian untuk alasan yang ketiga, mencegah risiko hukum dan reputasi. Dengan menerapkan sistem manajemen kepatuhan ini yang efektif, perusahaan dapat lebih cepat mendeteksi, mencegah, dan bertindak atau menindak pelanggaran yang ada, Bapak Ibu, sehingga meminimalkan potensi sanksi hukum dan menjaga reputasi perusahaan. Nah, mengingat menurut saya Bapak Ibu ya, kita itu memang reputasi perusahaan itu kalau menurut saya itu nomor satu Bapak Ibu, kita harus menjaga reputasi perusahaan yang ada. Kembali lagi tadi saya bercerita bahwa sekarang itu sangat mudah sekali untuk memviralkan berita-berita yang ada. Bahkan sebenarnya berita positif aja bisa digoreng menjadi berita negatif. Apalagi kalau kita ada apa ya, ada tindakan fraud, ada melanggar hukum di situ. Tentunya perusahaan tidak akan bisa sustain di situ. Kemudian untuk mendukung juga budaya kepatuhan di sini, kenapa menurut saya budaya kepatuhan di sini sangat apa ya harus dijaga Bapak Ibu karena kita yang pertama itu memang harus awareness terlebih dahulu. Kalau karyawan atau pegawai Pegadaian itu tidak aware terhadap ketentuan, terhadap peraturan yang ada, maka dengan tidak aware itu bisa menjadi satu jalan untuk tindakan kecurangan Bapak Ibu. Nah, maka di sini untuk mendukung budaya kepatuhan yang ada, yang pertama memang kita harus awareness. Terus kemudian kita
Jadi dari orang itu memudayakan kepatuhan yang optimal Bapak Ibu, sehingga dari budaya kepatuhan yang dijalankan itu dapat meminimalkan tindakan-tindakan kecurangan. Kemudian untuk selanjutnya keberlanjutan bisnis perusahaan. Nah, dari yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, dari pertama penguatan sistem manajemen kepatuhan berbasis ISO 37301, kemudian untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan stakeholder, kemudian mencegah risiko hukum itu outputnya adalah keberlanjutan bisnis perusahaan. Nah, tidak mungkin perusahaan itu bisa sustain ke depan apabila penguatan sistem kepatuhannya tidak dijaga, diabaikan, kemudian tidak menjaga reputasi, tidak menjaga kepercayaan stakeholder. Maka kalau kita tidak menjaga itu semua, maka tidak mungkin bisa perusahaan itu bisa sustain, Bapak Ibu. Selanjutnya untuk dari Pegadaian dalam implementasi ISO 37301 ini, apa sih tantangan awal sebelum implementasi itu? Nah, tentunya sebelum kami mengimplementasikan ISO 37301, yang pertama adalah kurangnya pemahaman dan awareness Bapak Ibu, karena memang sebelumnya sampai di tahun 2023 ya, karena kami sertifikasi kan di tahun 2024 ya. Memang kami itu belum ada pemahaman sedikit pun, belum mengerti apa itu ISO 37301, syarat-syarat apa saja, ketentuan-ketentuan apa saja yang dimintakan oleh ISO tersebut, Bapak Ibu. Nah, maka kalau menurut kami itu tantangan awal nih, kita harus bisa mengetahui pemahaman, kita harus mengetahui segala persyaratan dan ketentuan yang ada di ISO tersebut. Kemudian keterbatasan sumber daya. Nah, di sini juga kenapa kami apa ya, keterbatasan sumber daya, mengingat di dalam, bukan di dalam organisasi kami itu memang sudah terorganisir, saat si A itu mengerjakan apa saja, si B mengerjakan apa saja, si C mengerjakan apa saja. Nah, tentunya dengan kita mengadopsi ISO ini, tentunya kita juga harus mengalokasikan sumber daya atau sumber daya manusia, Bapak Ibu ya. Kita harus membentuk sumber daya manusia itu sebagai PIC untuk menangani proses implementasi sertifikasi tersebut. Nah, selain SDM yang kita tentukan, kita juga tentu harus mengalokasikan biaya, Bapak Ibu. Biaya ini maksudnya adalah kalau kami itu tentunya untuk persiapan sertifikasi tersebut sebelumnya kami mengadakan semacam kayak pelatihan dan workshop. Nah, pelatihan dan workshop terkait dengan awareness untuk memahami ISO 37301 ini tentunya membutuhkan biaya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kurangnya dukungan pimpinan. Nah, tentu Bapak Ibu sebelum melaksanakan implementasi ISO 37301, tentunya langkah yang paling penting adalah dukungan dari pimpinan. Mengingat kalau kita tidak mendapat dukungan atau persetujuan prinsip dari pimpinan, maka tidak mungkin proses itu dapat dijalankan. Kemudian belum memiliki pengalaman atau best practice penerapan ISO 37301. Nah, memang benar Pak, sampai dengan tahun 2023, memang kami itu belum pernah mengikuti semacam sosialisasi, workshop, atau membedah ISO 37301. Makanya kami itu memerlukan best practice nih, best practice yang sudah pernah menjalankan atau mengawal proses sertifikasi ISO tersebut. Next. Nah, di Pegadaian Bapak Ibu, sebenarnya untuk proses pelaksanaan sertifikasi ISO 37301 ini, sistem manajemen kepatuhan Bapak Ibu bisa memilih dua jalur. Jalur yang pertama yaitu jalur mandiri, kemudian jalur yang kedua adalah bekerja sama dengan eksternal. Nah, apabila Bapak Ibu mengambil jalur mandiri, maka segala proses implementasi sertifikasi ISO 37301 adalah dilaksanakan secara mandiri. Nah, adapun kesulitan-kesulitan yang ada untuk memahami klausul-klausul, pasal-pasal di dalam ISO 37301 itu untuk menerjemahkan secara mandiri. Nah, namun kami di Pegadaian, kami memilih di opsi yang kedua, Bapak Ibu, bekerja sama dengan pihak eksternal, pihak konsultan independen yang memang expert di bidangnya. Nah, waktu itu di tahun 2024, Bapak Ibu, memang ada beberapa konsultan sehingga kami melaksanakan klasifikasi teknis sehingga mendapatkan konsultan manajemen yang memang expert di bidangnya, yaitu adalah PT Robere, Bapak Ibu. Alhamdulillah memang sejauh ini dalam pengawalan proses sertifikasi dibantu pendampingan oleh PT Robere sampai dengan mendapatkan sertifikat ISO 37301 dari lembaga sertifikasi yang sudah terakreditasi. Nah, waktu itu di sini saya nggak bisa menyebutkan ya Bapak Ibu ini dari pihak lembaga mana, namun pihak lembaga tersebut sudah terakreditasi ya, kan. Next.
Nah, baik, selanjutnya untuk proses implementasi Bapak Ibu di Pegadaian, langkah awal persiapannya waktu itu saya masih ingat di bulan Juni 2024 kami itu mengadakan workshop awareness dan pelatihan ISO 37301. Masih ingat benar di waktu itu di Cibinong Bogor Bapak Ibu ya. Nah, dan pengajarnya adalah waktu itu dibantu juga oleh Robert, kalau mungkin hadir di sini ada Mas Arief ya waktu itu. Nah, mengapa kami lakukan workshop awareness dan pelatihan tersebut, Pak Ibu? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, kami sebelumnya tidak mengetahui, belum mempelajari ISO tersebut. Nah, makanya kami perlu nih mengadakan workshop awareness dan pelatihan terkait dengan ISO 37301 ini, guna memahami persyaratan apa saja sih, ketentuan apa saja sih yang dimintakan oleh ISO tersebut. Nah, kemudian setelah itu juga kami langkah awalnya adalah komitmen manajemen. Nah, komitmen manajemen di sini memang benar Bapak Ibu untuk menerapkan ISO 37301 ini sampai dengan sertifikasi itu tentu harus membutuhkan komitmen dari top manajemen. Tidak mungkin proses itu bisa berjalan tanpa adanya persetujuan dari top manajemen yang ada Bapak Ibu. Nah, waktu itu kami juga melaksanakan gap analysis atau internal audit. Jadi untuk sertifikasi 37301 ini Bapak Ibu ada dua kali audit. Yang pertama adalah audit internal atau audit self assessment, kemudian ada audit eksternal dari pihak lembaga sertifikasi Bapak Ibu. Sebelum dilaksanakan audit dari eksternal, kami melaksanakan audit internal terlebih dahulu yang dilakukan oleh satuan pengawasan internal kami Bapak Ibu untuk mengukur seberapa jauh gap yang ada dalam ISO ini Bapak Ibu. Sehingga ketika nanti dilaksanakan proses audit eksternal, nah maka tidak banyak terdapat temuan yang ada seperti itu. Kemudian kami juga menunjuk PIC untuk mengawal proses implementasi ISO 37301 ini sampai dengan apa ya sertifikasi itu selesai. Nah, sebenarnya untuk menunjuk PIC di sini Bapak Ibu di Pegadaian itu sudah menetapkan SK ya, semacam SK itu SK direksi tentang penunjukan pelaksana fungsi kepatuhan. Nah, pelaksana fungsi kepatuhan di sini itu sebenarnya tidak hanya untuk ISO 37301 saja atau sistem manajemen kepatuhan, namun juga untuk ISO 37001 atau sistem manajemen anti penyuapan. Nah, di mana di dalam Kepdir kami atau SK direksi kami itu disebutkan bahwa di situ ada pelaksana fungsi kepatuhan dari mulai sekretaris pelaksana fungsi kepatuhan, ketua pelaksana fungsi kepatuhan, kemudian ada top manajemen atau manajemen puncak pelaksana kepatuhan hingga dewan pengarah pelaksana fungsi kepatuhan. Nah, tantangan yang kami hadapi Bapak Ibu adalah pada saat awal itu menutup atau memenuhi gap yang ditemukan. Nah, kalau awal kita tanpa pendampingan tentunya kami akan apa ya agak kesusahan Bapak. Nah, namun kami waktu itu kan didampingi oleh PT Robere Bapak Ibu. Alhamdulillah untuk menutup atau memenuhi gap yang ditemukan itu tidak terlalu drama ya. Jadi waktu itu di tahun 2024 waktu awal sertifikasi ISO 37301 ini Pegadaian sebenarnya cukup banyak nih temuannya Bapak Ibu. Terdapat 4 NC, terdapat 4 non-conformity dan 5 OV. Opportunity for Improvement Bapak Ibu. Nah, angka ini sebenarnya cukup banyak untuk proses awal sertifikasi Bapak Ibu. Nah, namun dari 4 NC ini, alhamdulillah dengan bantuan Robere Bapak Ibu, dengan mudah kami menutup temuan tersebut. Kemudian solusinya tadi sudah saya sambil jelaskan Bapak Ibu. Solusinya adalah memang kita harus mencari pendampingan ya. Jadi kita dapat solusi dari pendamping yang expert di bidangnya. Kemudian peran pendampingan atau mitra dalam proses implementasi itu apa saja gitu ya. Nah, kami waktu itu dibantu oleh Robere itu waktu awalnya tentu diskusi ya Bapak Ibu, diskusi terkait dengan pemenuhan gap yang ada. Nah, dari 4 temuan NC dan 5 OV ini memang sebenarnya untuk OV Bapak Ibu itu dari pihak lembaga sertifikasinya itu tidak perlu untuk ditindaklanjuti. Nah, namun kami selaku Pegadaian OV tersebut juga sebagai komitmen nilai plus kami ya, jadi maka kami juga tidak lanjuti. Jadi yang kami tidak lanjut adalah 4 NC dan 5 OV seperti itu. Nah, dari diskusi-diskusi yang ada dengan pihak eksternal dan hal ini ada Robert Bapak Ibu ya. Robert itu memberikan pendampingan secara nggak tahu ya intensif kepada kami. Jadi untuk proses waktu itu di bulan
waktu pelatihan di bulan Juni, kemudian audit sertifikasinya itu untuk mendapatkan sertifikat ISO 37301 itu di ada dua step Bapak Ibu. Jadi step yang pertama itu adalah step audit step satu itu adalah pemeriksaan dokumen. Jadi kami mengirimkan dokumen-dokumen, kebijakan-kebijakan yang ada, kebijakan-kebijakan kepatuhan, risiko yang dimintakan oleh pihak sertifikasinya. Nah, audit satu ini sekitar 1,5 bulan Bapak Ibu. Dari dokumen-dokumen yang kami kirimkan kepada pihak sertifikasi, itu akan dicek, akan dianalisis dokumen-dokumen yang ada. Kemudian setelah stage 1 ini dinilai tidak ada hal yang kritikal, maka dapat dilanjutkan 1 bulan ke depan dan dapat dilanjutkan stage 2. Stage 2 ini adalah proses audit langsung onset Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu di sekitar bulan Agustus akhir, Agustus akhir tahun 2024, Pegadaian dilaksanakan proses audit dari eksternal. Saya tidak dapat menyebutkan lembaganya. Nah, waktu itu audit sertifikasi awal itu dilaksanakan secara dalam waktu 2 hari. Nah, dalam 2 hari ini memang full banget waktunya Bapak Ibu dari pagi jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Begitu pula di hari yang keduanya. Nah, dari proses audit sertifikasi ini, alhamdulillah Pegadaian apa ya Bapak Ibu berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, kemudian untuk finalisasi pemenuhan temuan gapnya adalah kami dalam 4 NC tersebut dan 5 OV tersebut mengingat kami menggunakan pendampingan Bapak Ibu ya. Nah, dari pendampingan ini memang sebelumnya Robert ini sudah eh, apa ya melaksanakan ISO ini di tempat lain. Makanya dengan best practice yang ada untuk finalisasi pemenuhan gap ini dapat berjalan dengan baik sampai dengan kita mendapatkan sertifikasi ISO 37301. Nah, kemudian manfaat dan dampak penerapan bagi Pegadaian itu dari peningkatan manfaat dan efisiensi internal tentunya meningkatkan kepastian kepatuhan Bapak Ibu. Dengan sistem yang terstandar, Pegadaian memiliki sistem manajemen kepatuhan yang lebih terstruktur Bapak Ibu sehingga dapat mengurangi resiko pelanggaran hukum dan reputasi. Mengingat reputasi perusahaan itu sangat penting, harus selalu dijaga bahkan ditingkatkan ya namanya baik perusahaan. Kemudian mendorong efisiensi proses internal Bapak Ibu. Sistem manajemen kepatuhan mengharuskan adanya prosedur yang terdokumentasi dan jelas. Nah, mengingat tadi di stage 1 itu, di stage 1 itu dimintakan banyak dokumen-dokumen yang perlu kita submit kepada pihak lembaga sertifikasi. Ada dokumen-dokumen kebijakan, peraturan-peraturan, kemudian proses bisnis itu juga dimintakan juga Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya, manfaat selanjutnya yaitu kepercayaan stakeholder. Tentunya untuk meningkatkan kredibilitas dan reputasi perusahaan. Nah, penerapan ISO ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sistem kepatuhan yang terstruktur, kemudian terdokumentasi dan diaudit secara independen, sehingga meningkatkan kredibilitas di mata publik dan regulator. Kemudian bukti komitmen terhadap tata kelola yang baik atau good corporate governance. Nah, stakeholder ini melihat penerapan standar ISO 37301 sebagai bentuk nyata komitmen perusahaan atau komitmen Pegadaian ya untuk bertindak secara transparan, beretika dan patuh terhadap hukum serta kebijakan internal. Kemudian memperkuat kepercayaan regulator dan pemerintah. Nah, dengan adanya sistem manajemen kepatuhan yang terdokumentasi, perusahaan atau Pegadaian lebih mudah menunjukkan bukti kepatuhan dan akuntabilitas yang dapat memperlancar hubungan dengan regulator serta meminimalkan potensi sanksi. Kemudian meningkatkan keyakinan investor dan mitra bisnis. Nah, investor dan mitra bisnis sangat penting ya, Bu, Bapak Ibu, untuk apa ya keberlangsungan perusahaan. Mengingat investor dan mitra itu cenderung lebih percaya bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki mekanisme pengendalian risiko dan sistem manajemen kepatuhan yang kuat. Dengan dibuktikannya Pegadaian telah memiliki ISO 37301 menandakan stabilitas dan keberlanjutan usaha bisnis Pegadaian. Nah, apabila Bapak Ibu
perusahaannya itu adalah apa ya, menunjukkan bahwa sistem manajemen kepatuhan bagus, dapat mengelola risiko bagus. Tentunya untuk meningkatkan keyakinan investor dan mitra bisnis itu sangat berpeluang lebar, apalagi Pegadaian juga rencananya akan go public Bapak Ibu ya, apa go internasional ya. Nah, dengan adanya sistem manajemen yang kuat tentunya akan membuka peluang-peluang investor yang masuk dan juga mitra bisnis Bapak Ibu. Kemudian meningkatkan loyalitas nasabah dan masyarakat. Nah, perusahaan yang mematuhi hukum dan memiliki sistem manajemen kepatuhan yang terstandar dinilai lebih dapat dipercaya dan bertanggung jawab, sehingga membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, apalagi Pegadaian itu merupakan apa ya Bapak Ibu ya, nomor satu memang pelanggan ya, melayani masyarakat, melayani pelanggan. Nah, untuk service excellence memang nomor satu. Apabila kita tidak loyalitas terhadap pelanggan, terhadap nasabah, maka pasti keesokan harinya pasti pelanggan itu atau nasabah tersebut akan beralih ke lain hati, Bapak Ibu, nggak kembali lagi ke kita seperti maka kita harus apa ya, dalam hal ini kita bisa meningkatkan loyalitas nasabah dan masyarakat. Kemudian setelah itu perubahan apa yang nyata yang sudah dirasakan pasca sertifikasi? Nah, Pegadaian mengalami perubahan yang nyata berupa sistem kepatuhan yang lebih terstruktur, kemudian budaya kepatuhan dijalankan dengan baik, koordinasi antar unit kerja yang efektif, meningkatkan kepercayaan dan reputasi di mata para stakeholder, serta meningkatnya loyalitas nasabah dan masyarakat Bapak Ibu, sehingga terjamin keberlanjutan proses bisnis Pegadaian. Nah, selanjutnya untuk tips dan insight untuk peserta Bapak Ibu, hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan ISO 37301 ini adalah yang pertama adalah komitmen dari pimpinan atau tune at the top. Penerapan sistem manajemen kepatuhan ini harus dimulai dari komitmen yang kuat dari manajemen puncak Bapak Ibu atau top manajemen. Mengingat apabila komitmen dari top manajemen itu tidak apa ya, tidak setuju atau tidak berkomitmen, atau nanti untuk dalam proses kedepannya itu tidak akan berjalan dengan lancar, mengingat pada saat sertifikasi ISO 37301 selain kita ada membuat semacam kayak isu internal eksternal, kemudian kita membuat harapan pihak berkepentingan, kita juga ada tinjauan manajemen. Jadi setelah dilaksanakan audit internal terkait ISO ini, kami melaporkan juga kepada top manajemen Bapak Ibu. Jadi kita membuat semacam tinjauan manajemen. Tinjauan manajemen dibuat itu dalam isinya ada pelaksanaan audit internal itu apa saja, kemudian harapan pihak kepentingan apa saja. Nah, untuk tinjauan manajemen ini kami laporkan kepada top manajemen. Nah, di dalam top manajemen itu juga tentunya komitmen pimpinan itu sangat dibutuhkan di situ Bapak Ibu. Kita tidak mungkin bisa tinjauan manajemen itu selesai apabila tidak ada komitmen dari pimpinan. Kemudian pemahaman dan keterlibatan pegawai atau karyawan. Tentunya di sini sangat dibutuhkan Bapak Ibu dalam mengawal proses implementasi dan sertifikasi ISO 37301 ini. Mengingat di dalam tadi saya sudah bercerita ya, menyampaikan bahwa kami ada SK direksi terkait dengan penunjukan pelaksana fungsi kepatuhan. Nah, penunjukan pelaksana fungsi kepatuhan di sini mulai dari sekretaris pelaksana fungsi kepatuhan, ketua pelaksana fungsi kepatuhan, manajemen puncak pelaksana fungsi kepatuhan itu sangat terlibat di dalam implementasi dan proses sertifikasi 37301 ini Bapak Ibu. Nah, pemahaman ini dibutuhkan juga di dalam SK kami juga ketika kami menunjuk pelaksana fungsi kepatuhan tersebut, kami juga mencantumkan kompetensi-kompetensi apa saja yang diperlukan dalam proses penunjukan pelaksana fungsi kepatuhan tersebut Bapak Ibu. Mengingat untuk karyawan yang dituju itu tidak harus apa ya, tidak bisa sembarangan ya, mengingat harus ada kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk mengawal proses sertifikasi tersebut. Nah, kemudian ketersediaan sumber daya dan kompetensi ini juga sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu, kita harus harus ada nih, harus ditunjuk nih siapa saja pelaksananya seperti itu. Kemudian dokumentasi dan bukti kepatuhan yang lengkap. Nah, mengapa kita harus harus apa ya, mendokumentasikan dengan baik, mengingat pada saat proses sertifikasi tersebut di stage 1 itu atau stage 1 itu kita itu
mengirimkan dokumen-dokumen banyak sekali Bapak Ibu, dokumen-dokumen kebijakan yang ada, dokumen kepatuhan yang ada, dokumen proses bisnis yang ada itu kita lakukan submit di situ. Kalau kita tidak bisa mendokumentasikan yang baik, tentu di tahap awal itu di stage 1 itu sudah mengalami kendala. Nah, supaya kita tidak ada kendala di situ, maka diharapkan bisa mendokumentasikan dengan baik, Bapak Ibu. Kemudian pemantauan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Nah, guna memastikan sistem kepatuhan berjalan efektif dan menjaga konsistensi penerapan kepatuhan, sehingga dapat mengawal perusahaan itu secara berkelanjutan. Nah, kemudian rekomendasi untuk perusahaan yang akan memulai. Nah, kalau menurut kami ya, Bapak Ibu ya, yang pertama adalah pastikan komitmen pimpinan sejak awal. Nah, sebelum kita memulai untuk mengimplementasikan, untuk proses sertifikasi itu tentunya harus memastikan komitmen pimpinan sejak awal, Bapak Ibu. Kemudian lakukan gap analysis atau internal audit. Nah, sebelum dilaksanakan audit eksternal, tentunya kita harus melaksanakan terlebih dahulu untuk mengetahui gap-gap yang ada di perusahaan kita. Yang melaksanakan audit tersebut adalah auditor internal kita, Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengetahui sejauh mana perusahaan kita itu mengimplementasikan, kita mengetahui area-area mana yang belum memenuhi standar ISO tersebut, sehingga kita bisa memperbaiki terlebih dahulu sebelum dilaksanakan audit dari eksternal. Kemudian tunjuk pelaksana fungsi kepatuhan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu, di Pegadaian kami ada SK direksi terkait dengan penunjukan pelaksana fungsi kepatuhan, di mana di kami itu kami menunjuk mulai dari sekretaris pelaksana fungsi kepatuhan, ketua pelaksana fungsi kepatuhan, manajemen puncak pelaksana fungsi kepatuhan hingga dewan pengarah pelaksana fungsi kepatuhan. Nah, hal ini untuk mengawal tidak hanya ISO 37301 Bapak Ibu, namun juga mengawal ISO-ISO yang lain terkait dengan kepatuhan. Contoh saja ISO 37001 tentang sistem manajemen anti penyuapan. Selanjutnya, tunjuk konsultan pendamping yang expert di bidang ISO 37301. Nah, kalau menurut kami, Bapak Ibu ya, daripada kita berjalan sendiri untuk berproses mengimplementasikan sistem manajemen kepatuhan, berproses untuk mendapatkan sertifikasi. Kalau menurut kami, kita berjalan sendiri itu seakan-akan kayak meraba gitu Bapak Ibu. Kita belum mengenal apa saja yang dipersyaratkan, apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang dimintakan oleh ISO tersebut. Nah, maka kami tunjuk konsultan pendamping untuk apa ya, untuk yang awal itu seperti tadi yang saya sampaikan, kita ada semacam kayak workshop awareness, kemudian apa ya, untuk memahami ketentuan-ketentuan yang ada di dalam ISO tersebut, sehingga kami dalam proses pelaksanaan atau proses sertifikasi ISO 37301 ini alhamdulillah mendapatkan konsultan pendamping yang tepat Bapak Ibu. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu pada webinar kali ini, penerapan ISO 37301 merupakan langkah strategis untuk membangun sistem kepatuhan yang terstruktur, terukur, dan keberlanjutan. Hasil akhirnya adalah meningkatnya efisiensi internal, penguatan tata kelola, serta tumbuhnya kepercayaan dari stakeholder yang menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan dan reputasi perusahaan di masa depan. Serta dalam proses penerapan ISO 37301 ini, agar dapat memilih pendamping konsultan yang expert di bidangnya. Nah, kemudian harapannya untuk ke depan adalah perusahaan diharapkan terus meningkatkan efektivitas dan konsistensi pelaksanaan sistem manajemen kepatuhan agar ISO 37301 ini tidak hanya menjadi sertifikat saja Bapak Ibu dan berhenti dilakukan ketika sudah mendapatkan sertifikasi, namun harus dilakukan secara terus-menerus atau keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ISO 37301 ini diharapkan tidak hanya menjaga kepatuhan terhadap regulasi saja, tetapi juga menjadi fondasi tata kelola yang unggul, mendorong budaya berintegritas, serta memperkuat reputasi dan daya saing perusahaan secara berkelanjutan. Nah, sebelum saya akhir Bapak Ibu, saya akan menyampaikan bahwa penerapan ISO 37301 ini bukan sekedar memenuhi standar, tetapi tentang menanamkan nilai integritas dalam setiap tindakan. Karena kepatuhan bukan beban, melainkan fondasi menuju keberlanjutan dan kepercayaan. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Mas Sandi.
Baik, terima kasih banyak Pak Habib atas materi yang telah disampaikan. Sangat banyak sekali insight-nya Pak Habib terkait bagaimana implementasi di Pegadaian terutama ya. Dan ini cukup menarik Pak Habib karena kami di dalam peserta ini kita mempunyai grup webinar nih Pak Habib dan kita sempat melakukan polling dan pollingnya tertinggi itu sekitar 53,8% itu bahwa komitmen dan keteladanan manajemen puncak itu menjadi hal yang paling penting dalam menjaga kepatuhan di organisasi. Jadi harapannya banyak peserta webinar ini sudah memahami bahwa komitmen dan keteladanan manajemen puncak ini adalah salah satu hal yang paling penting ya Pak ya untuk keberlangsungan sistem manajemen kepatuhan gitu. Kemudian dilanjut dengan kesadaran dan partisipasi aktif karyawan, kemudian masuk ke kebijakan prosedur dan ada juga yang setuju terkait pemantauan audit dan evaluasi yang secara rutin seperti itu. Baik, Pak Habib, saya ucapkan terima kasih banyak atas pemaparan di siang hari ini dari Robert Associate. Mengucapkan terima kasih sekali lagi. Baik, Pak Habib, jika ingin melakukan kegiatan berikutnya, kami persilahkan. Terima kasih banyak karena Bapak dan Ibu jangan eh, keluar dulu dari Zoom ini karena kita selanjutnya akan bersama dengan Bu Vera Anita selaku senior konsultan Robert and Associates. Beliau akan memaparkan lebih detail ya Bapak dan Ibu terkait ISO 37301 itu apa aja sih yang perlu Bapak dan Ibu serta rekan-rekan pahami gitu. Kebetulan Bu Vera Anita ini adalah salah satu senior konsultan kami yang sudah berkecimpung banyak sekali Bapak dan Ibu baik dari sistem manajemen mutu di ISO 9001, kemudian ada juga terkait kepatuhan ya Bapak dan Ibu di ISO 37301, kemudian ada juga untuk di sistem manajemen anti penyuapan di ISO 37001. Baik, Bu Vera Anita, apakah sudah hadir? Oke, sudah ada terlihat di layar Zoom. Baik, Bu Vera Anita untuk waktu dan layarnya kami persilakan Bu Vera, silakan. Baik, terima kasih Mas Sandi. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan semua. Selamat siang Mas Habib. Terima kasih banyak Mas Habib buat sharing-sharingnya. Selamat siang juga Bu Vera. Selamat siang. Senang sekali ya Mas bahwa implementasi kepatuhan di Pegadaian ini bukan cuman di atas kertas, tapi begitu besar semangatnya ya Mas ya bahwa membangun budaya kepatuhan supaya kepatuhan ini juga bukan cuma istilahnya milik teman-teman, mungkin fungsi kepatuhan aja Mas Habib ya yang harus jaga ya, tapi semua karyawan kemudian juga terlibat. Luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih untuk sharingnya Mas Habib pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semua peserta webinar, izin mungkin pada kesempatan siang hari ini saya dengan Vera, salam kenal dengan Bapak Ibu semua, izin untuk sharing mengenai Compliance Management System Implementation Guidance ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau siang hari ini atau menjelang sore saya tidak bahas satu persatu klausulnya, tapi mungkin ada beberapa tips saja Bapak Ibu agar mungkin buat Bapak Ibu yang ingin mengambil langkah awal ya untuk implementasi sistem manajemen kepatuhan ya atau kadang-kadang kita singkat sebagai SMK berdasarkan ISO 37301 ini Bapak Ibu juga bisa mulai menyusun strateginya. Baik, jadi mungkin kalau perkenalan awal dulu Bapak Ibu, ISO 37301 ini sebenarnya dia itu masuk dalam family-nya governance ya. Jadi kalau di ISO secara keseluruhan Bapak Ibu, ISO 37 ini kalau depannya kita lihat angkanya 37 ini sebenarnya dia masuk dalam keluarga besarnya ISO terkait dengan tata kelola. Ya, tadi mungkin sedikit sudah diceritakan juga di Mas Habib. Sebenarnya kalau ISO terkait dengan tata kelola itu ada beberapa series Bapak Ibu ya. Yang paling familiar, yang paling banyak Bapak Ibu dengar mungkin 37001 sistem manajemen anti penyuapan. Bisa jadi beberapa rekan-rekan di sini juga sudah familiar, sudah pernah ikut training atau mungkin jangan-jangan juga sudah implementasi dan sertifikasi. Nah, selain 37001 ada juga 37002 Bapak Ibu. Nah, kalau 37002 itu guidance untuk WBS ya. Jadi bagaimana organisasi kemudian bisa mengelola whistleblowing sistemnya dengan baik. Nah, itu ada lagi guidance ISO 37002 dan seterusnya. Nah,
Khusus ISO 37301 dalam hal ini sebenarnya mereka mengatur mengenai sistem manajemen kepatuhan. Jadi bagaimana organisasi kemudian bisa mengelola kepatuhannya supaya pada akhirnya kepatuhannya itu memberikan value ya Bapak Ibu ya kepada organisasi, membantu menjaga sustainability ataupun keberlangsungan organisasi. Baik, saya mungkin mulai dengan gambar yang ada di sebelah kanan dulu kali Bapak Ibu ya. Tapi saya mungkin mulainya dari bawah Bapak Ibu, bukan dari atas ternyata kalau gambarnya ISO. Jadi yang pertama adalah organisasi dalam hal ini harus memahami dulu konteksnya. Kita harus tahu Bapak Ibu apa saja sih sebenarnya regulasi, aturan, ketentuan yang kemudian mengikat organisasi. Karena kalau kita bicara kepatuhan, tentu kita tidak lepas dari yang namanya regulasi. Ya, kita sudah tahu bahwa apa aja nih regulasi-regulasi yang dibutuhkan Bapak Ibu ya, baru kemudian nanti kita kembangkan sistem manajemen kepatuhannya. Nah, betul sekali tadi seperti yang sharingnya sudah disampaikan oleh Mas Habib dari Pegadaian bahwa untuk menjalankan sistem manajemen kepatuhan, salah satu kunci paling utamanya adalah kita bicara mengenai leadership. Harus ada komitmen dari top manajemen, nggak sampai top manajemen aja Bapak Ibu ya, tapi juga sampai governing body. Atau kalau di dalam perusahaan di Indonesia, umumnya kita kenalnya jadinya direksi dan dewan komisaris. Ya, jadi komitmen dari sana yang kemudian nanti kita susun Bapak Ibu ya, susun rencana kerjanya, kita bikin kebijakannya, kita bikin struktur organisasinya, kita identifikasi kewajiban kepatuhan dan resikonya. Kalau udah ada perencanaan semua, baru nextnya adalah kita implementasi. Nah, untuk implementasi teman-teman kepatuhan ataupun nanti ke depannya yang ingin mengembangkan kepatuhan jangan sendirian Bapak Ibu, betul sekali tadi harus diajak semua karyawan terkait. Makanya kita perlu ada dukungan, ada pelatihan, ada training, ada mekanisme komunikasi supaya pada akhirnya pengendalian kepatuhannya bisa berjalan. Ya. Nah, kalau di ISO, Bapak Ibu, konsepnya adalah PDCA. Jadi setelah kita lakukan, kemudian nanti ada proses checkingnya. Yaitu kita ada internal audit, ada tinjau manajemen, kemudian bagaimana juga kita mengelola potensi-potensi ketidakpatuhan yang misalnya dilaporkan ataupun yang terjadi Bapak Ibu ya. Tadi seperti yang juga diceritakan bahwa walaupun dengan implementasi sistem manajemen kepatuhan, tapi yang namanya pelanggaran masih ada potensi bisa terjadi Bapak Ibu ya. Sehingga organisasi dalam hal ini juga harus buat mekanismenya. Kalau sampai terjadi pelanggaran kepatuhan, apa nih yang harus dilakukan? Bagaimana mekanisme investigasinya? Kalau sampai terbukti, bagaimana kita mengelola karyawan? Bagaimana kita menindaklanjuti kerugiannya? Nah, itu masuk ke proses checking, Bapak Ibu ya. Baru nanti kemudian di actionnya tadi untuk menindaklanjuti ketidakpatuhan dan continual improvement ataupun peningkatan berkelanjutan. Nah, untuk menjalankan sistem manajemen kepatuhan, Bapak Ibu, kita juga sebenarnya harus mengintegrasikan prinsip-prinsip Bapak Ibu ya, mulai dari integrity, tata kelola yang baik, kemudian juga pengelolaan proses bisnis secara proporsional, transparansi, akuntabilitas, dan juga untuk menjaga sustainability-nya. Nah, harapannya nanti dari pengimplementasi sistem manajemen kepatuhan ini, kita juga bisa mencapai sasaran Bapak Ibu ya, atau mencapai target, yaitu integrity di perusahaan terjaga, budaya kepatuhan terbentuk, conformity ya. Jadi kita sebagai organisasi itu confirm dengan regulasi, tidak ada pelanggaran Bapak Ibu ya. Jadi nggak kena sanksi, nggak kena misalnya denda. Nah ini conformity termasuk menjaga reputasi, nilai, dan juga etika-etika. Baik, nah jadi kalau kita lihat secara lebih detail, cerita plan do check action tadi Bapak Ibu ini dituangkan dalam klausul-klausul ISO, ada 10 ya Bapak Ibu ya, ada 10 klausul, tapi kemudian kalau kita bicara persyaratan sebenarnya hanya mulai dari klausul 4 sampai dengan klausul 10 saja. Nah, ini sedikit untuk gambaran Bapak Ibu aja, isi dari klausul ISO 37301. Mungkin kalau saya boleh balik sedikit, tapi kalau klausul 1, 2, dan 3 ini memang bukan isinya atau sifatnya bukan persyaratan Bapak Ibu ya, jadi bukan sesuatu yang kemudian harus diimplementasikan oleh organisasi. Sifatnya tuh mungkin seperti pendahuluan saja Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kalau kita baca buku kan ada kata pengantar, ada bagian pendahuluan yang bukan merupakan kontennya.
Nah, tapi kalau kita bicara persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian ada mulai dari klausul 4 sampai dengan klausul 10. Jadi mulai dari tadi menentukan konteks organisasi dulu Bapak Ibu, kemudian kita menetapkan kewajiban kepatuhan, kita menilai resiko kepatuhan, kemudian harus ada komitmen dari leadership, kemudian perencanaan, eh, bagaimana kita mengidentifikasi risiko-risiko dan peluang dan tindakan penanganannya, kemudian menetapkan sasaran kepatuhan dan perencanaan perubahan. Kemudian bagaimana kita mempersiapkan sumber daya, kompetensi, kesadaran Bapak Ibu ya, agar sekali lagi kepatuhan ini kemudian bisa diimplementasikan oleh seluruh karyawan. Baru nanti pengendaliannya di klausul 8, proses evaluasinya nanti di klausul 9, dan peningkatannya di klausul 10. Baik, jangan khawatir Bapak Ibu, saya tidak ceritain satu persatu klausulnya ya. Nanti kalau satu persatu klausulnya nanti Bapak Ibu mungkin juga boring. Saya mungkin cerita aja strategi-strategi utama apa yang kemudian organisasi harus siapkan ya. Mungkin ini sebagai langkah awal dulu untuk implementasi sistem manajemen kepatuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, yang harus disiapkan adalah kita harus menyiapkan strukturnya dulu nih. Ada orang yang kemudian bertanggung jawab untuk fungsi kepatuhan. Nah, kalau secara best practice-nya Bapak Ibu ya, seperti bisa kita lihat di sini. Jadi kalau misalnya kita bicara fungsi kepatuhan, sebenarnya idealnya ada direktur Bapak Ibu ya, ada direktur yang kemudian bertanggung jawab dalam mengelola fungsi kepatuhan, kemudian ada unit kerjanya. Ya, unit kerjanya ini apakah kemudian dia harus sendirian, istilahnya sendiri tuh misalnya departemen kepatuhan, divisi kepatuhan, enggak juga Bapak Ibu ya, silahkan dilihat kembali ukuran organisasinya, tapi memang idealnya fungsi kepatuhan ini ada di second line, Bapak Ibu ya. Jadi second line ini artinya teman-teman fungsi kepatuhan ini bukan teman-teman yang kemudian bertindak di dalam operasional. Jadi misalnya katakanlah boleh nggak kepatuhan digabung keuangan? Harusnya sih enggak, Bapak Ibu ya. Karena kalau teman-teman keuangan ini kan akan melakukan kegiatan operasional. Artinya misalnya mengapprove transaksi, punya kewenangannya gitu Bapak Ibu ya. Nah itu harusnya terpisah. Jadi kita kenal kalau di three lines of defense ada first line. First line itu adalah rekan-rekan di operasional yang melaksanakan aktivitas proses bisnis. Kemudian kalau second line ini harusnya yang sifatnya dia lebih ke mengawasi, konsultasi. Dan kalau third line itu nanti teman-teman di audit internal atau di satuan pengawasan intern. Nah, buat fungsi kepatuhan harusnya ada di second line Bapak Ibu ya. Jadi dia harus independen, dia tidak ikut dengan kegiatan operasional. Tapi kemudian kalau misalnya mau digabung sama resiko boleh nggak? Boleh karena sama-sama second line Bapak Ibu ya. Jadi resiko dan kepatuhan. Nah itu dimungkinkan saja, nggak apa-apa. Nah termasuk direkturnya juga Bapak Ibu diupayakan. Ini diupayakan Bapak Ibu ya, diupayakan agar direktur yang membawahi fungsi kepatuhan juga adalah direktur yang independen, bukan direktur yang operasional. Contoh, misalnya direkturnya direktur bisnis, Bapak Ibu ya, direktur bisnis berarti misalnya membawahi sales marketing. Nah, kalau beliau juga pegang fungsi kepatuhan, nanti konflik of interest-nya jadi tinggi, Bapak Ibu ya. Di satu sisi butuh target, butuh achieve target, butuh pendapatan, butuh income gitu, Bapak Ibu ya. Jadi kan otomatis kalau di sales marketing biasanya kita maju dulu aja, Bapak Ibu ya. Pokoknya go ahead dulu, yang penting target tercapai gitu ya Bapak Ibu ya, kan biasanya begitu. Nah tapi kalau di fungsi beliau juga sebagai fungsi kepatuhan, nanti konflik of interest nih, bagaimana keputusannya jadinya bingung. Makanya idealnya direkturnya terpisah. Kalau memang sampai nggak bisa terpisah, mungkin opsi lainnya adalah langsung di bawah direktur utama ya. Tapi opsi yang paling baik adalah kalau bisa fungsi kepatuhannya terpisah. Nah, apa saja fungsi-fungsi kepatuhannya? Jadi yang pertama adalah untuk memastikan kewajiban kepatuhan secara sesuai gitu ya, sudah dialokasikan dan sudah dipenuhi di seluruh organisasi. Ya, kemudian kewajiban kepatuhan diintegrasikan dalam kebijakan, personel dikasih pelatihan, dan indikator terkait kepatuhan sudah ditetapkan. Nah, kalau kita bicara mengenai kewajiban kepatuhan, Bapak Ibu, kewajiban kepatuhan ini sebenarnya di ISO 37301 ini kita kenal ada dua ya. Ada yang kita kenal sebagai kewajiban kepatuhan yang sifatnya wajib. Wajib itu artinya
perusahaan nggak bisa nego Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak patuh, biasanya nanti kita akan kena sanksinya. Bisa jadi ada denda, bisa jadi pencabutan izin dan yang lainnya. Jadi itu biasanya dari undang-undang, peraturan pemerintah dan yang lain. Nggak bisa dinego, tapi kita harus jalankan. Nah, tapi ada juga kewajiban kepatuhan yang sifatnya voluntary. Yang disebut sebagai kewajiban kepatuhan yang sifatnya voluntary itu sebenarnya em, nggak ada nih regulasi yang mengatur, pemerintah nggak ngatur, OJK nggak ngatur, dari regulator nggak ada yang ngatur lah Bapak Ibu ya. Tapi kemudian perusahaan berkomitmen. Saya mau mengikatkan diri. Contohnya apa? Contohnya ISO. Standar ISO itu adalah contoh kewajiban kepatuhan yang sifatnya sukarela, voluntary. Gak diwajibkan sama regulator, tapi kemudian kita mengikatkan diri. Kita berkomitmen mengimplementasikan ISO. Berarti kemudian kita wajib mematuhi seluruh persyaratan-persyaratan ISO. Ya, jadi itu tanggung jawab memastikan kewajiban kepatuhannya sudah kita identifikasi, kemudian sudah kita integrasikan juga. Jadi harusnya menjadi bagian dari proses bisnis, dari prosedur kita, kemudian seluruh personil, dan kita punya indikator untuk mengukur keberhasilan dari implementasi kepatuhannya. Baik. Nah, mungkin sambil saya jawab aja nggak apa-apa ya. Ada pertanyaan dari Pak Wahyudi, jenis perusahaan seperti apa yang sebaiknya menerapkan ISO 37301? Baik, Pak Wahyudi, selamat siang, Bapak. Pertanyaannya menarik, Pak. Perusahaan seperti apa? Sebenarnya harusnya semua perusahaan bisa ya Bapak Ibu ya, karena sebenarnya ketika perusahaan kita berdiri gitu ya, perusahaan apapun, Bapak Ibu pasti sebenarnya terkait dengan regulasi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kemudian juga harusnya menjalankan kepatuhan, karena kalau Bapak Ibu nggak menjalankan kepatuhan, bisa jadi ya Bapak Ibu ya, ada sanksi-sanksi yang kemudian berdampak kepada organisasi, bisa jadi juga dari segi reputasi ataupun kalau mungkin sanksinya paling parah mungkin bisa jadi ada denda dengan nilai yang signifikan ataupun izin dicabut ya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin kalau boleh sharing juga memang harus diakui bahwa fungsi kepatuhan ini baru paling banyak memang berjalannya di industri, mungkin saya bisa bilang di finansial Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena memang regulasinya jauh lebih kuat di sana. Contohnya saja di OJK itu memang sudah ada juga peraturan OJK terkait dengan kepatuhan di bank. Otomatis ya semua bank wajib Bapak Ibu ya punya fungsi kepatuhan. Kemudian juga mungkin di industri-industri keuangan lainnya juga sudah mulai dikembangkan begitu Bapak Ibu. Tapi sebenarnya ISO ini harusnya bisa berjalan untuk keseluruhan ya. Jadi tidak dibatasi untuk organisasi yang spesifik seperti itu. Baik, nah dalam hal ini fungsi kepatuhan juga nanti karena beliau juga sebagai second line tuh punya tugas seperti konsultan juga Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya juga harus bisa memberikan advice, kemudian juga punya akses terhadap kebijakan, prosedur, dan juga personil yang relevan, serta memberikan saran apabila organisasi terlibat ataupun ada masalah terkait dengan kepatuhannya. Baik. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu supaya fungsi kepatuhan bisa berjalan, jadi fungsi kepatuhan dalam hal ini harus punya akses ke pengambil keputusan dan kesempatan untuk berkontribusi di tahap awal dalam pengambilan keputusan. Oke, maksudnya gimana nih si fungsi kepatuhan? Berarti apakah harus ikut campur dalam setiap keputusan? Enggak juga sih Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya di di beberapa organisasi kalau kita lihat best practice-nya Bapak Ibu ya, supaya pengambilan keputusannya lebih prudent, lebih bertanggung jawab, lebih jelas, sebenarnya ada kewenangan yang istilahnya dinilai tertentu ataupun mungkin kalau resikonya lebih besar, teman-teman fungsi kepatuhan ini diminta untuk memberikan pendapatnya. Ya, mungkin contoh langsung aja kali Bapak Ibu ya, contoh implementasi yang bisa Bapak Ibu bayangkan. Di beberapa organisasi yang sudah mengimplementasikan sistem manajemen kepatuhan, contoh misalnya mereka melakukan pengadaannya dengan mekanisme tender terbuka, dengan let's say misalnya biayanya adalah 5M gitu Bapak Ibu ya. Nah, sebelum 5M itu diputus,
harus ada istilahnya mungkin kajian kepatuhan ataupun uji kepatuhan. Jadi teman-teman kepatuhan ini juga memastikan bahwa proses-proses dalam pengambilan keputusan tuh sudah sesuai dengan tata kelola yang berlaku. Jadi governance-nya udah jalan, compliance-nya udah jalan. Jangan sampai keputusannya diambil, tiba-tiba di belakang ada masalah Bapak Ibu ya. Ternyata pengadaannya ini quote unquote tidak berjalan sesuai dengan prosedur. Jadi misalnya dia memihak kepada satu pihak tertentu dan seterusnya Bapak Ibu. Ujung-ujungnya bermasalah, ujung-ujungnya mungkin nanti ada resiko kepatuhan atau jangan-jangan juga resiko finansial ya, kerugian. Kita udah istilahnya kita udah jalankan tapi mungkin misalnya proyeknya nggak berhasil karena mungkin vendornya nggak sesuai. Nah, itu maksudnya bahwa fungsi kepatuhan harus bisa berkontribusi di tahap awal dalam pengambilan keputusan. Jadi untuk keputusan-keputusan yang sifatnya high risk, harusnya teman-teman fungsi kepatuhan ini bisa berkontribusi, bisa memberikan istilahnya rekomendasi. Ya, biasanya kita nyebutnya kajian atau rekomendasi Bapak Ibu, tapi bukan keputusan. Jadi kepatuhan ini bisa memberikan rekomendasi untuk misalnya go atau no go. Kesimpulan rekomendasinya bisa aja Bapak Ibu ya, tapi bukan memutus. Pejabat memutusnya harusnya tetap sesuai dengan kewenangan misalnya di direktur. Ya, mohon maaf. Nah, kemudian juga fungsi kepatuhan harus memiliki akses kepada seluruh level dalam organisasi. Artinya apa? Artinya kalau kita bicara kepatuhan, ini baik mulai dari staff, kemudian middle management, maupun top management juga harus terlibat, sehingga fungsi kepatuhan ini juga harus punya akses Bapak Ibu ya. Kemudian juga bisa jadi teman-teman kepatuhan ini ternyata butuh insight, butuh knowledge juga dari eksternal. Jadi kalau ada saran dari ahli, hukum, regulasi, kode etik maupun standar organisasi juga harus punya akses ya, termasuk juga kepada personil informasi terdokumentasi dan data. Jadi kalau misalnya ada potensi ketidakpatuhan atau ada isu terkait dengan ketidakpatuhan, dalam hal ini juga bisa dilakukan explore ataupun peninjauan dari fungsi kepatuhan. Oke. Nah, ini adalah beberapa tugas tanggung jawabnya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah memfasilitasi identifikasi kewajiban kepatuhan. Habis ini kita bahas ya Bapak Ibu ya, apa saja kewajiban kepatuhannya. Kemudian mendokumentasikan penilaian resiko terkait dengan kepatuhan. Jadi kalau udah ada kewajiban kepatuhannya, kita nilai dulu nih regulasi mana yang sekiranya kalau tidak dipenuhi maka bisa berdampak besar kepada organisasi. Nah, resiko kepatuhan itu yang kemudian harus diidentifikasi dan didokumentasikan. Ya. Kemudian yang ketiga juga dalam hari ini memastikan keselarasan dari sistem manajemen kepatuhan dengan sasaran. Jadi salah satunya untuk mengukur kinerja kepatuhan kita harus punya target, punya sasaran yang bisa diukur, serta melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja kepatuhan. Ya, apa sih Bapak Ibu indikatornya bahwa kepatuhan tuh berhasil gitu? Nah, biasanya di organisasi itu akan diukur, Bapak Ibu ya. Ukurannya misalnya jumlah denda yang diperoleh. Ya, misalnya jumlah dendanya apakah harus zero gitu ya, harus nol, atau kemudian kita punya maksimum limit yang ditetapkan. Ya, kalau di beberapa organisasi bisa jadi sebenarnya angkanya harusnya nol, Bapak Ibu ya, nggak ada denda. Tapi harus diakui ada di beberapa organisasi yang nol itu tidak memungkinkan, sehingga biasanya kita menetapkan misalnya 0,005% dari omset misalnya gitu ya. Jadi memang kita menetapkan nilai toleransi yang kemudian bisa diterima oleh organisasi. Jadi boleh kena denda, tapi misalnya maksimal 0,005% dari omset gitu ya. Biasanya kalau di bank dan yang lain mau nggak mau mereka harus menetapkan angka karena kemungkinan untuk zeronya kecil Bapak Ibu ya. Oke, kemudian melakukan analisis dan evaluasi terkait dengan kinerja sistem manajemen kepatuhan ya. Jadi ini istilahnya dinilai, dievaluasi untuk memastikan bahwa sistem manajemen kepatuhannya berjalan dengan baik. Kemudian memastikan ataupun menetapkan mekanisme pelaporan kepatuhan. Nah, pelaporan kepatuhan ini juga menarik Bapak Ibu ya. Karena
Em, Sesuai dengan kebutuhan regulator, Bapak Ibu, biasanya organisasi diminta untuk menyusun laporan dan menyampaikan kepada regulator-regulator gitu ya. Nah, bisa jadi Bapak Ibu bukan teman-teman fungsi kepatuhan yang menyampaikan. Contoh, misalnya laporan keuangan tuh yang menyampaikan adalah rekan-rekan dari akuntansi. Nah, makanya kenapa kita perlu mekanisme pelaporan kepatuhan, karena jangan sampai nih istilahnya lempar-lemparan tanggung jawab Bapak Ibu ya, kata akuntansi nggak tahu ah tugasnya kepatuhan. Tapi kata kepatuhan loh, yang bikin report kan bukan saya, teman-teman akuntansi. Nah, jadi perlu ditetapkan bagaimana kita melakukan monitoring atas pelaporan kepatuhan ini. Ya. Kemudian selanjutnya adalah memastikan sistem manajemen kepatuhannya ditinjau secara berkala dan juga memastikan sistem pelaporan dan memastikan laporan telah ditindaklanjuti. Nah, maksudnya laporan di yang poin ke-8 ini, Bapak Ibu, ini adalah laporan terkait dengan pelanggaran, ya. Jadi salah satunya Bapak Ibu ketika kita develop sistem manajemen kepatuhan, ketika kita develop sistem manajemen kepatuhan itu ada juga yang namanya whistleblowing system harus ada. Kenapa harus ada whistleblowing system? Jadi kita itu menyediakan kanal, menyediakan saluran kalau-kalau ada pelanggaran kepatuhan. Misalnya Bapak Ibu melihat rekan kerja Bapak Ibu eh, melanggar nih, melakukan pelanggaran kepatuhan, misalnya menggunakan uang operasional tidak untuk seharusnya. Misalnya Bapak Ibu ya, ini berarti udah fraud gitu ya, atau misalnya kemudian ada juga memberikan persetujuan tidak sesuai dengan kewenangannya dan seterusnya. Nah, tapi kalau mau lapor takut Bapak Ibu ya, kalau mau lapor takut nanti takut mungkin ada konflik dan yang lainnya. Nah, makanya kenapa kita harus punya channel WBS-nya Bapak Ibu ya, atau whistleblowing systemnya, sehingga seluruh karyawan nanti bisa menyampaikan laporan dan dimungkinkan anonim juga ya, tanpa nama, anonim, jadi untuk menjaga kerahasiaan dan juga keamanan dari pelapornya. Ya, tapi tentunya yang laporan juga nggak boleh surat kaleng Bapak Ibu ya. Ntar kalau surat kaleng juga nggak bisa ditindaklanjuti jadinya. Kalau surat kaleng kan berarti nggak relevan seperti itu ya. Baik, nah ini untuk fungsi kepatuhan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya terkait dengan kewajiban kepatuhan ya. Tadi yang udah beberapa kali disebut untuk kewajiban kepatuhan. Jadi, kewajiban kepatuhan ini adalah semua hal yang kemudian organisasi harus penuhi, harus melakukan ya. Nah, kita mengidentifikasi kewajiban kepatuhan tuh biasanya kita ngelihat ke regulasi. Apa sih misalnya apakah ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, atau mungkin peraturannya peraturan menteri, atau bisa jadi peraturan dari pemerintah daerah Bapak Ibu, bisa jadi juga gitu ya. Atau mungkin dari lembaga negara lain, misalnya dari OJK, dari Bank Indonesia, atau mungkin dari PPATK kalau sekarang Bapak Ibu ya terkait dengan ini ya pelaporan anti pencucian uang. Nah, dari kewajiban kepatuhan tersebut kalau kita udah identifikasi baru kita kemudian melakukan evaluasi dampak dari perubahan ya. Udah tahu nih regulasinya ada 50 yang terkait gitu Bapak Ibu ya. Udah tahu ada 50 regulasi yang terkait, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah regulasi itu kita udah comply belum sih? Nah, makanya kita kemudian mengevaluasi dampaknya Bapak Ibu ya. Sebenarnya dari 50 regulasi itu yang relate mana aja, yang kita udah penuhi mana, yang belum yang mana. Ya, dari sana baru kemudian kita bisa bikin rencana kerja apa-apa saja perubahan-perubahan yang kemudian harus kita lakukan Bapak Ibu ya. Ini maksudnya perubahan di organisasi. Artinya kalau belum patuh berarti perubahan apa yang kemudian harus kita lakukan. Nah, ini untuk kewajiban kepatuhan. Nah, ada sedikit contohnya Bapak Ibu untuk kewajiban kepatuhan ya. Jadi misalnya ini adalah kewajiban kepatuhan kalau di bank misalnya ada POJK nomor 55 tahun 2016. Kalau untuk di non-bank ada 73. Kalau nggak salah ini buat asuransi ya. Kalau buat yang lain ada lagi Bapak Ibu ya, tapi ini khusus buat asuransi. Nah, uniknya Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita explore lebih jauh lagi di POJK 55 dan POJK 73 ini, sebenarnya prinsip-prinsip dalam implementasi kepatuhan sudah mulai dijalankan juga sih ya. Ada beberapa prinsip-prinsip yang sudah mulai dijalankan, seperti yang Bapak Ibu lihat juga di layar ini gitu. Jadi sebenarnya ISO 37301 ini
Memang kalau dibilang berbeda sekali dengan regulasi, enggak Bapak Ibu ya. Tapi memang harus diakui bahwa regulasinya itu munculnya banyaknya di bank sama di non-bank, tapi memang masih industri keuangan. Ya, nah jadi itu adalah kewajiban kepatuhan yang kemudian kita harus identifikasi. Jadi nomor satu harus tahu dulu Bapak Ibu ya, regulasi apa saja yang mengatur kita sebagai organisasi, kemudian seberapa jauh kita sudah comply, dan apa saja perbaikan-perbaikan yang kemudian harus dilakukan ya, harus dilakukan atau kemudian harus diimplementasikan supaya dari nggak comply, kita menjadi comply. Intinya pasti ujungnya Bapak Ibu udah implementasi SMK harus jadi comply. Identifikasi dulu kewajiban kepatuhan dan kemudian mengevaluasi dampaknya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, nah kalau kita sudah tahu apa saja kewajiban kepatuhannya, baru kemudian kita menilai resiko-resiko kepatuhannya. Harus diakui Bapak Ibu, setiap regulasi itu punya dampak pada organisasi yang beda-beda ya. Termasuk misalnya, oh yang ini kalau sanksi terlambatnya misalnya 1 juta. Tapi ada juga Bapak Ibu yang sanksinya mungkin bukan 1 juta, tapi izin dicabut gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu yang kemudian harus kita lihat resiko kepatuhannya. Satu, dari segi dampaknya ya, kalau misalnya sampai terjadi itu seberapa besar kepada organisasi. Nah, yang kedua itu harusnya juga kita menilai resiko kepatuhan dari frekuensi terjadinya. Bapak Ibu harus mengidentifikasi. Sebenarnya kalau di proses bisnis, area mana sih yang masih paling sering terjadi pelanggaran? Ya, contoh. Iya nih, paling sering kalau kita terjadi pelanggarannya misalnya dalam hal pembayaran gitu ya, atau mungkin misalnya dalam hal pemilihan vendor atau dalam hal apa gitu Bapak Ibu. Nah, itu yang harus kemudian kita cari tahu, kemudian kita prioritaskan nantinya Bapak Ibu ya. Jadi resiko kepatuhannya harus kita nilai secara berkala. Dan setiap kali ada perubahan proses bisnis maupun konteks organisasi, ini juga harus kita lakukan updatingnya, Bapak Ibu. Baik. Nah, selanjutnya setelah tahu terkait dengan resiko kepatuhan, Bapak Ibu, organisasi kemudian harus menyusun ataupun mengidentifikasi sasaran kepatuhan. Harusnya kita punya target apa-apa saja eh, cara kita melakukan evaluasi atau menilai keberhasilan dari implementasi kepatuhan. Misalnya saja, Bapak Ibu, sasaran kepatuhannya tadi jumlah sanksi, jumlah denda yang kita terima, harapannya sih nol Bapak Ibu ya. Tapi kalau boleh sharing di beberapa organisasi, terutama mungkin kalau size-nya udah terlalu besar, mereka tadi nggak nol ya, tapi 0,00 sekian persen. Berapa banyak sih kejadian fraud? Ya, kemudian yang kalau sampai terjadi berapa lama kita tindak lanjuti SLA dari kepatuhannya. Nah, itu juga salah satu hal-hal yang bisa kita lakukan pengukuran Bapak Ibu ya. Sasaran kepatuhan ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya sasaran, kita nggak bisa ngukur keberhasilan dari implementasi kepatuhan. Ya. Dan harapannya Bapak Ibu, sasaran kepatuhan ini juga perlahan-lahan bisa diturunin ke unit kerja. Jadi jangan cuma fungsi kepatuhan aja yang punya target, tapi semua unit kerja juga harus punya targetnya. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Sanksi. Tadi ya Bapak Ibu ya, seberapa besar sanksi yang diperoleh, dampaknya seberapa besar. Nah, ini kemudian masuk juga ke dalam sasaran kepatuhan. Jumlah keterlambatan harusnya zero Bapak Ibu ya, tapi keterlambatan ini sekali lagi jangan cuma di fungsi kepatuhan, tapi teman-teman yang tugasnya ngelapor nih juga harus dikasih target. Karena kalau nggak ntar mereka bilang loh yang targetnya kan cuma teman-teman kepatuhan, kami nggak punya target. Nah, nanti padahal yang ngasih datanya dari mereka kan ya Bapak Ibu ya. Jadi keterlambatan penyampaian ini juga kemudian perlu menjadi targetnya. SLA untuk melakukan analisis dampak, kemudian juga SLA terkait dengan penyesuaian kebijakan. Ya, baik. Saya mungkin sambil ini ya, sambil ngeliat chat karena ada beberapa pertanyaan. Eh, Bagaimana strategi membangun budaya kepatuhan dalam lembaga, khususnya lembaga pemerintah yang belum ada kebijakan mendukungnya? Ini dari Pak Wahyudi ya. Izin Bapak, jadi mungkin kalau untuk strategi membangun budaya kepatuhan,
sebenarnya eh, harus mulainya dari paling atasnya dulu nih Pak. Kalau dari topnya yang sudah menginisiasi kemudian menyuarakan mengenai kepatuhan harusnya sampai bawah juga terimplementasi gitu ya. Jadi langkah nomor satu sebenarnya harusnya membangun awareness-nya kepada top level dulu. Nanti kalau top level udah terbangun awareness-nya, sebenarnya harapannya top level ini bisa secara berkelanjutan memberikan arahan gitu Bapak Ibu ya, mungkin dalam meeting pagi atau mungkin dalam meeting bulanan secara berkelanjutan diinfokan terus nih terkait dengan kepatuhan supaya kepatuhannya menjadi budaya. Ya, secara yang kedua sebenarnya Pak Wahyudi untuk membangun budaya adalah kita bikin sasaran. Kan kalau kita bikin target, kita bikin KPI, semua orang berlomba-lomba mencapai KPI kan ya Pak Wahyudi ya. Biasanya begitu ya, pada umumnya begitu. Kalau ada KPI pasti semua orang berlomba-lomba mencapai KPI. Nah, sasaran kepatuhan ini juga sebenarnya menjadi salah satu tools untuk bisa membangun budaya kepatuhan. Nah, menariknya Bapak Ibu, di beberapa organisasi, karena tadi Pak Wahyu nanyain budaya nih, saya jadi ingat di beberapa organisasi, budaya kepatuhan itu terkait dengan sasaran tuh ada juga yang kita sebut sebagai dia mengurangi KPI. Jadi kalau misalnya di satu unit kerja terjadi pelanggaran kepatuhan atau terjadi fraud gitu Bapak Ibu ya, nah itu kemudian mengurangi KPI, misalnya ngurangin 5%. Jadi ya otomatis KPI turun, pencapaian turun lah ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau mau sama-sama jaga, makanya kita harus jaga kepatuhan supaya jangan sampai terpotong KPI-nya. Nah, itu salah satu tools juga OID yang bisa kemudian diimplementasikan. Ya. Eh, Baik, kemudian ada juga dari Pak Dedik, selamat siang. Dalam hal ini disampaikan fungsi kepatuhan memberikan saran ketika perusahaan ingin mengambil keputusan yang levelnya high risk. Pemberi saran di level high risk itu biasanya dilakukan oleh siapa? Nah, justru teman-teman fungsi kepatuhan ini yang sebenarnya memberikan saran kepada direksi. Jadi fungsi kepatuhan memberikan saran kepada direksi apakah memang ini prosesnya sudah sesuai, sudah patuh, jadi keputusannya apakah bisa diambil atau enggak. Jadi sebenarnya adalah si fungsi kepatuhannya yang memberikan saran kepada direksi ya. Yang memberikan ya si fungsi kepatuhannya Bapak Ibu ya. Jadi memang ada teman-teman yang dia itu tugasnya menganalisis, memberikan saran, memberikan rekomendasi. Baik, kemudian ada Pak Hendra juga, ini mungkin sambil jawab juga ya Pak ya. Izin bertanya, bagaimana organisasi melakukan pengecekan latar belakang terhadap vendor partner? Wah, ini udah detail nih Pak. Saya berarti maju dulu ya Pak, izin ada ke slide selanjutnya terkait dengan pengendalian kepatuhan. Nah, ini mungkin juga nanti nyambung dengan pertanyaannya dari Pak Hendra. Jadi betul dalam arti ketika kita sudah tahu apa saja regulasi yang terkait kewajiban kepatuhan kita, kita tahu resiko-resiko kepatuhannya, kemudian next step-nya adalah kita harus melakukan pengendalian terhadap kepatuhan. Betul yang ditanyakan oleh Pak Hendra bahwa yang namanya pengendalian kepatuhan itu harusnya mungkin bukan cuma di kita saja Bapak Ibu ya, bukan cuma di internal organisasi, tapi bisa jadi juga harus melibatkan vendor Bapak Ibu ya, melibatkan pihak ketiga. Karena harus diakui dalam beberapa proses bisnis kita juga seringkali melibatkan pihak ketiga nih dalam proses-proses kita ya. Jadi kalau pihak ketiganya nih yang nggak patuh, kemudian juga organisasinya mungkin tata kelolanya nggak baik, ya takutnya juga mempengaruhi organisasi kita. Nah, cara melakukan uji terkait dengan due diligence-nya gimana, Bapak Ibu? Sebenarnya ada beberapa cara nih yang bisa dilakukan gitu ya. Due diligence-nya yang pertama bisa saja Bapak Ibu memeriksa dari riwayat pekerjaan sebelumnya. Kalau misalnya vendor tuh kan kadang-kadang kita ceknya cuma pengalaman Bapak Ibu ya. Pernah misalnya berpengalaman 5 tahun, berpengalaman 3 tahun, punya 5 proyek. Nah, Bapak Ibu boleh aja minta referensinya untuk kemudian Bapak Ibu lakukan verifikasi, Bapak Ibu lakukan checking benar nggak bahwa dia ataupun mereka itu si vendornya benar-benar patuh ya. Yang lain Bapak Ibu sebenarnya untuk due diligence-nya Bapak Ibu bisa aja melakukan pemeriksaan di Google Bapak Ibu ya. Jadi kita cari aja nih nama perusahaannya. Kalau dia lagi kena kasus biasanya kan muncul tuh di berita. Nah, itu silahkan untuk menjadi referensi.
Kalau yang lain, Bapak Ibu ya, selain itu juga ada beberapa organisasi yang kemudian mungkin ke LKPP gitu ya, atau mungkin ke lembaga penyedia lainnya, kita lihat daftar hitamnya, Bapak Ibu ya. Kita lihat dari daftar hitam, apakah mungkin vendornya masuk ke daftar hitam. Kalau masuk ke daftar hitam, otomatis juga nggak direkomendasikan gitu ya. Nah, bentuk-bentuk yang lain untuk due diligence-nya, Bapak Ibu, bisa juga misalnya kita minta bahwa apakah si organisasi tersebut juga sudah punya tata kelola yang baik. Jadi misalnya kita minta dokumen atau kita minta prosedur di mereka sebagai bahan evaluasi. Jadi kalau misalnya perusahaannya udah punya aturan main, udah punya rules yang jelas, ya berarti sebenarnya dia juga sudah menjalankan tata kelola, jadi juga sudah patuh begitu ya Pak Hendra. Siap. Sebentar, saya scroll ke bawah dulu. Oh baik, masih cukup banyak pertanyaan, tapi berarti saya izin lanjut dulu materinya ya. Nanti mungkin pertanyaan Pak Ahmad dan Pak Silo saya lanjutkan setelah ini. Baik, saya izin balik ke belakang sedikit Bapak Ibu ya. Jadi ISO 37301 ini minta organisasi setelah tahu kewajiban kepatuhan dan resiko kepatuhannya, kemudian kita harus menetapkan mekanisme untuk mengendalikan kepatuhan. Ya, mekanisme mengendalikan kepatuhan itu gimana? Bisa jadi misalnya kita bentuk yang namanya checklist kepatuhan. Jadi setiap kali mau pengadaan, sebelum sebelum pengadaannya diputus, harus bikin dulu nih checklist kepatuhannya, memastikan bahwa kita udah patuh gitu ya terhadap prosedur-prosedur yang ada. Nah, tapi Bapak Ibu dalam menyusun pengendalian kepatuhan ini jangan juga memberatkan. Memberatkan tuh maksudnya apa? Jangan juga semua pengadaan dari harganya 500.000 sampai 5M semuanya harus di-checklist ya. Jangan Bapak Ibu ya. Biasanya tadi balik lagi kita ngelihat lagi ke yang namanya resiko kepatuhannya Bapak Ibu. Kalau resikonya besar, baru kemudian pengendaliannya kita tambahkan. Jadi biasanya kalau yang uji-uji kepatuhan tuh yang nilainya menurut organisasi udah signifikan. Misalnya udah di atas 500 juta, udah di atas 1M, baru kemudian kita nambahin si pengendalian kepatuhannya, Bapak Ibu ya. Tapi nilainya berapa? Sebenarnya kalau di ISO tidak pernah menyebut angka, karena harusnya dikembalikan kepada kebutuhan ataupun kondisi organisasi. Karena bisa jadi ada organisasi yang merasa pengadaannya misalnya di angka 200 nih udah besar bagi kami, jadi perlu kami kontrol. Silahkan Bapak Ibu ya, tidak dilarang. Justru Bapak Ibu harus memahami kondisi organisasi supaya pengendaliannya menjadi tepat. Ya. Nah, satu lagi Bapak Ibu, sebenarnya ISO itu minta ada yang namanya uji kepatuhan secara berkala untuk memastikan keefektifannya. Jadi tadi kalau udah punya checklist kepatuhan, nah si checklist ini tuh mesti diuji. Bener nggak bahwa si checklistnya ini tuh bisa digunakan? Ya, jadi kita melakukan uji ataupun biasanya kita pakai simulasi sih Bapak Ibu ya. Atau ada juga kita melakukan validasi, jadi istilahnya kita dari tim kepatuhannya tuh periksa lagi. Bener nggak bahwa prosesnya sudah dilakukan dengan sesuai gitu ya, tadi si checklist-checklist kepatuhannya. Nah, ini pengendalian kepatuhan Bapak Ibu ya. Kalau dengan pihak ketiga tadi betul sekali ada due diligence tadi yang betul seperti sudah ditanyakan oleh Pak Hendra ya. Tadi mekanisme-mekanisme due diligence-nya. Biasanya due diligence ini harusnya bukan cuma buat vendor aja Bapak Ibu, tapi sebenarnya di karyawan pun juga kita lakukan due diligence ya. Jadi biasanya ada background checking, kemudian juga kita melihat dari track recordnya beliau, dari kinerjanya beliau. Baik. Nah, untuk pengendalian pihak ketiga Bapak Ibu yang lain adalah dengan kita bikin tinjauan pada saat penetapan kontrak. Kita bikin SLA juga Bapak Ibu ya. Jadi kita clear sama vendor ini pengendaliannya harus bagaimana, berapa cepat dan seterusnya. Kemudian juga penetapan pengendalian dan melakukan pemantauan dari kinerjanya si vendor. Jadi dimonitor terus. Termasuk kalau bisa Bapak Ibu kita menggunakan pihak ketiga yang juga memenuhi standar manajemen kepatuhan. Sebenarnya dimungkinkan saja Bapak Ibu kalau misalnya organisasi bilang pokoknya kalau mau jadi vendor kami harus sudah certified ISO misalnya gitu Bapak Ibu ya. Sebenarnya sih kalau ditanya boleh-boleh aja dan bisa-bisa aja sebenarnya.
Tapi memang dalam hal itu tantangannya Bapak Ibu biasanya berarti vendornya makin sedikit gitu ya. Dan bisa jadi mungkin ada kompensasi juga dalam hal biaya dan seterusnya. Nah, jadi memang di beberapa hal kadang-kadang mungkin tidak praktis Bapak Ibu ya. Kalau misalnya vendor dipersyaratkan juga sudah harus punya sertifikasi ISO, tapi kemudian bisa kita dorong Bapak Ibu ya. Bisa kita dorong dengan cara apa? Dengan cara kita bikin penetapan pengendalian, dengan cara kita menetapkan SLA-nya. Baik, nah selanjutnya Bapak Ibu ada juga yang namanya indikator kepatuhan. Bedanya apa sih antara sasaran kepatuhan dengan indikator kepatuhan Bapak Ibu ya? Kalau tadi kita bicara sasaran, sasaran kepatuhan nih sebenarnya adalah target yang harus dicapai. Kita maunya nol dendanya gitu ya, tidak ada denda, tidak ada sanksi. Itu target yang mau dicapai. Nah, indikator kepatuhan ini sebenarnya adalah hal-hal yang kemudian kita pakai untuk ukuran supaya kita bisa memelihara terkait dengan kepatuhannya organisasi. Misalnya nomor satu, kita lihatnya dari keefektifan pelatihan. Karyawannya udah dikasih informasi belum sih terkait dengan sistem manajemen kepatuhan? Kemudian kalau sudah diberikan pelatihan, pelatihannya efektif nggak? Jangan-jangan pelatihan udah dikasih, tapi nggak ada yang ngerti Bapak Ibu ya, sama aja bohong jadinya. Nah, jadi kita nilai nih, efektif nggak pelatihannya. Kemudian, apakah isu-isu kepatuhan sudah diidentifikasi dan sudah ditangani? Kalau sudah ditangani semua, berarti ya efektif. Kemudian, misalnya dari hasil audit internal, Bapak Ibu, apakah hasil audit internalnya sudah ditindaklanjuti, sudah dilakukan? Kalau sudah, berarti ya sifatnya efektif, Bapak Ibu ya. Jadi ini contohnya. Indikator ini harusnya bukan target, tapi ini cara cara organisasi untuk membantu melakukan monitoring, untuk melakukan pemantauan supaya pada akhirnya sasaran kepatuhannya bisa tercapai. Baik. Nah, ini dia Bapak Ibu yang paling penting juga karena kalau kita bicara kepatuhan ini tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa dipisahkan dari pelaporan kepatuhan ya Bapak Ibu ya. Karena banyak sekali regulasi yang kemudian juga mempersyaratkan organisasi untuk bisa menyampaikan laporan kepatuhan. Nah, silahkan Bapak Ibu ini nanti yang perlu untuk di-develop ya, ditetapkan laporan-laporan apa saja sih yang harus kemudian disampaikan, Bapak Ibu ya. Siapa yang harus menyampaikan tuh juga harus jelas. Jadi jangan lempar-lemparan, jangan istilahnya tugasnya nggak clear gitu Bapak Ibu ya. Nanti karena nggak clear jadi malah terlambat. Jadi Bapak Ibu perlu tetapkan dulu apa saja laporan yang perlu disampaikan dan siapa yang bertanggung jawab. Kemudian seberapa sering, apakah bulanan, 3 bulanan, 6 bulan, ataupun seterusnya. Kalau ada pelaporan ad hoc atau tambahan atau dadakan, bagaimana mekanismenya? Bagaimana memastikan bahwa laporannya lengkap, Bapak Ibu ya? Kemudian juga memastikan bahwa informasi disediakan untuk memastikan fungsi atau area yang sesuai dapat melaksanakan tindakan pencegahan, perbaikan, dan koreksi langsungnya juga. Jadi istilahnya kalau kalau misalnya ada yang ketidaksesuaian dari pelaporan, kemudian untuk bisa ditindaklanjuti. Baik, saya coba masuk dulu. Tadi ada pertanyaannya dari Pak Ahmad. Selamat siang, Bapak. Apakah boleh fungsi kepatuhan itu digabung dengan fungsi pemberian review sistem SOP? Boleh, Pak Ahmad. Harusnya sih bisa ya. Jadi di beberapa organisasi saya paham ada fungsi, mungkin ada fungsi proses bisnis atau fungsi sistem manajemen ya. Jadi memang tugasnya melakukan review terkait dengan bisnis proses, SOP. Boleh nggak fungsi kepatuhan digabung di sana? Boleh, Pak. Tapi memang dengan digabung di sana nanti tugas tanggung jawabnya nambah ya, Pak ya. Kalau selama ini mungkin cuma tugasnya mereview SOP, terutama ya menjaga SOP-SOP-nya. Nah, ini sebelum mereview SOP, Bapak berarti harus tahu dulu regulasi-regulasi apa yang kemudian wajib. Jadi waktu Bapak mereview SOP, Bapak pastikan nih SOP yang kita sudah review ini juga sudah comply dengan regulasi. Mungkin Pak Ahmad udah jalanin juga sekarang kali ya Pak. Mengingat untuk memastikan kepatuhan ini bisa dengan internal control dan review SOP sebelum disahkan. Betul, betul sekali Pak. Jadi tadi yang disampaikan ya Pak, bahwa yang namanya pas review SOP kita sebenarnya pasti mempertimbangkan regulasi yang terkait ya. Jadi kalau regulasinya menyatakan
misalnya SLA-nya 7 hari, ya berarti harusnya SOP kita juga 7 hari kan. SLA kita jangan jadi 10 hari kan, jadi melanggar. Memungkinkan sekali, Pak. Nah, tapi ada satu tambahan lagi nih, Pak Ahmad, izin punten, Pak. Kalau tadi Bapak sampaikan kan internal control dengan review SOP, betul, Pak. Tapi yang lebih penting juga adalah internal control untuk memastikan SOP-nya jalan. Ya, jangan sampai banyak SOP, banyak Pak, SOP-nya lengkap, semua ada, tapi kemudian pelaksanaannya kadang-kadang yang nggak berjalan. Jadi ini harus nanti dikembangkan juga mekanismenya ya. Bedanya apa sama internal audit, Bapak Ibu? Kalau internal audit itu kan mungkin tahunan, sampling, Bapak Ibu ya. Nah, kepatuhan ini harusnya masuk dalam frekuensi yang lebih intens, yang lebih sering gitu ya. Kalau bisa malah udah dalam keseharian. Nah, itu yang diharapkan sih Bapak Ibu ya. Jadi jawaban untuk Pak Ahmad bisa Pak, tapi nanti ada tugas tambahannya Pak ya. Baik, selanjutnya dari Pasilo juga ada media sosial lebih efektif sebagai media penyampaian pengaduan daripada saluran resmi. Kalau demikian, sistem manajemen kepatuhan belum dilaksanakan dan dipatuhi secara penuh. Baik, siap Bapak. Setuju Pak dengan era teknologi sekarang yang makin berkembang, komunikasi makin mudah, akses dibuka di mana-mana ya Pak ya. Kadang-kadang orang mungkin komplainnya atau mungkin mengadunya lewat media sosial gitu. Nah, boleh-boleh aja sebenarnya Bapak Ibu, tapi memang sebenarnya kalau di ISO sistem manajemen kepatuhan maupun sistem manajemen anti penyuapan, sebenarnya ketika ada pengaduan, proses selanjutnya yang harus diambil sebenarnya lebih ke investigasi terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus investigasi memastikan bahwa memang pelaporan ataupun pengaduan tersebut valid ya. Karena harus diakui Bapak Ibu, karena bisa jadi ada kadang-kadang pengaduan tuh sifatnya nggak valid Bapak Ibu ya. Bisa jadi informasi yang diberikannya salah atau mungkin informasinya kurang tepat. Nah, itu yang kemudian proses investigasinya harus dijalankan terlebih dahulu. Nah, tapi kenapa sebenarnya WBS itu em, atau bagaimana supaya WBS itu bisa efektif Bapak Ibu ya di beberapa organisasi kanal pengaduan itu kemudian juga aksesnya atau mungkin dilaporkannya juga misalnya langsung ke direksi. Nah, tapi memang balik lagi sih Bapak Ibu harus diakui komitmen manajemen dulu ya nomor satu ya. Kalau manajemen udah komit, WBS-nya dilaporkan ke direksi, berarti aman Bapak Ibu ya. Harusnya semua laporan langsung ditindaklanjuti. Ya. Budaya kepatuhan dan kode etik perusahaan yang kuat dan mengakar secara konsisten akan lebih baik dalam sistem kepatuhan. Sebagai contoh, ada pelanggaran langsung ditindaklanjuti. Ya, setuju Bapak. Jadi memang betul Pak, yang namanya kode etik harus ditetapkan, kemudian harus disosialisasikan, harus kemudian dalam keseharian juga dipraktekkan Bapak Ibu ya, baik dari top manajemen, middle manajemen sampai dengan seluruh karyawan. Masuk juga sebenarnya dalam hal ini yang diperlukan juga organisasi perlu punya aturan mengenai sanksi disiplin pegawai Bapak Ibu ya. Jadi kalau kalau misalnya ada pelanggaran, kemudian kita juga bisa memberikan sanksi yang fair sesuai dengan pelanggaran yang berlaku dan peraturan perusahaan. Oke, baik. Satu lagi dari Pak Hendra bahwa uji kepatuhan menjadi requirement kewajiban dari 37301. Betul, Pak. Uji kepatuhan ini due diligence betul, Pak, menjadi requirement dan bukan cuma kepada vendor aja, Pak, tapi termasuk kepada proses-proses bisnis, terutama proses bisnis yang kita nilai tadi ya, Pak, ada risikonya. Jadi kalau di kepatuhan tuh pasti kita ngelihatnya dari risiko kepatuhan dulu. Proses yang punya resiko berarti dia kemudian harus dilakukan due diligence. Betul sekali, Pak. Jika organisasi sudah punya SMAP, proses due diligence-nya untuk vendornya sama, Pak. Untuk vendor harusnya bisa dipakai, nggak terlalu isu, Pak. Kita mungkin modify-nya sedikit. Untuk vendor, untuk pegawai, untuk karyawan ya, due diligence karyawan, betul sekali Pak Hendra, modify-nya nggak terlalu banyak. Tapi pengendalian atau due diligence pada proses itu yang beda sih Pak. Karena di SMAP kita belum bicarakan atau di sistem manajemen anti penyuapan kita belum bicara mengenai due diligence proses bisnis Pak. Kita cuma bicaranya untuk vendor, untuk pegawai, sama mungkin proses bisnis yang punya potensi resiko penyuapan. Sementara kalau kepatuhan nih harusnya lebih luas lagi. Baik,
Kalau dari Pak Ahmad, fungsi proses bisnis digabung dengan fungsi kepatuhan tetap dapat dikatakan independen. Bisa, Pak. Tapi nanti cek lagi ya, Pak, ke struktur organisasi sama tugas tanggung jawab kewenangan ya, Pak ya. Kalau teman-teman di proses bisnis nggak bisa ambil, harusnya nggak terlibat di operasional sih. Kalau Bapak nggak terlibat di operasional, berarti betul Bapak sudah independen. Baik, eh, tampaknya cukup banyak nih teman-teman yang penasaran dan bertanya juga Bapak Ibu. Tapi mungkin izin kalau dari saya merangkum dari materi hari ini Bapak Ibu, berarti untuk sistem manajemen kepatuhan ini yang pertama adalah tadi Bapak Ibu harus punya secara eh, fungsinya dulu Bapak Ibu ya harus punya perangkat, harus punya orangnya dulu. Jadi Bapak Ibu harus membentuk fungsi kepatuhan. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu harus kemudian mengidentifikasi kewajiban kepatuhan ya yang relate yang terkait dengan proses bisnis Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu lihat mana yang resiko kepatuhan yang paling tinggi, itu yang Bapak Ibu lakukan pengendalian ya. Baru terakhir nanti kita pelaporan kepatuhan ya, kita laporkan kepada stakeholder yang terkait. Nah, untuk memastikan bahwa kepatuhan ini bisa berjalan, kita harus punya sasaran, kita harus punya target. Nah, tapi sasaran target tersebut kemudian juga istilahnya jangan cuma di kepatuhan, tapi juga diturunkan Bapak Ibu ya ke semua unit kerja supaya unit kerjanya juga semakin peduli Bapak Ibu ya. Jadi semua karyawan semakin peduli untuk kepatuhannya. Ya. Demikian Bapak Ibu mungkin sharing yang saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga juga sedikit memberikan gambaran awal Bapak Ibu ya terkait dengan implementasi sistem manajemen kepatuhan. Untuk sesi selanjutnya mungkin saya serahkan kembali kepada Mas Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Baik. Makasih Pak Sandi ya.